Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa barik ala nabiyyika wa habibika Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan hanya di lisan, bukan hanya status, tapi takwa itu dengan senantiasa mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmat Allah dan tidak kufur terhadap nikmatnya, mengingat-ingat Allah dan tidak melupakannya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Amma ba'd, jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marilah kita buka khutbah yang singkat ini dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, bukan hanya mendengar lalu keluar dari Masjid Al-Muhajirin ini tidak ada efeknya sama sekali, tapi kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat yang bisa merubah keimanan kita, yang bisa merubah ketakwaan kita, sehingga kita di hadapan Allah menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi dan baik lagi. Kemudian kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketahuilah, yang dapat membuat diri kita untuk duduk bersimpuh itu semua karena Allah, karena hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus disyukuri. Lalu kita harus syukuri pula umur yang Allah berikan, waktu yang Allah berikan, gunakanlah untuk memperbaiki kualitas-kualitas amal kita. Dan semakin meyakini bahwasannya yang di masjid ini sama-sama memiliki status yang sama, yaitu adalah hambanya Allah yang ditugaskan untuk mengabdi dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semakin yakin kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusannya Allah dan hambanya Allah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Jamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suatu nasihat yang patut kita pelajari dengan baik. Nasihat tersebut adalah anjuran agar kita senantiasa beristiqamah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan an Abi Amrin wakila Abi Amrata Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Amr dikatakan Abi Amrah Sufyan bin Abdillah, ia berkata, qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, sampaikan kepadaku, jelaskan kepadaku perkataan di dalam Islam yang perkataan itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada selain dirimu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Kul amantu billah summastaqim, rawahu Muslim. Katakanlah wahai Sufyan bin Abdillah, aku beriman kepada Allah, lalu beristiqomahlah. Singkat, jelas, padat, tapi syarat dengan makna. Itulah yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, agar para sahabatnya mudah untuk mempraktekkan. Kita disuruh beriman, kita disuruh mengabdi hanya kepada Allah, memberikan ibadah kita hanya kepada Allah dengan kita ucapkan, lalu diyakini dengan lisan dan amal nyata kita. Kita terapkan, kita lakukan dengan seluruh anggota badan kita. Karena yang disebut iman adalah kita yakin dengan hati kita, kemudian kita ucapkan, lalu kita amalkan dengan anggota badan kita. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Kita disuruh beriman hanya kepada Allah, lalu kita beristiqomah. Benar, banyak di antara kita itu ketika mendengar kata istiqomah yang terbetik hanya istiqomah yang berkaitan dengan anggota badan kita saja, amalan-amalan yang dilakukan anggota badan saja. Padahal tidak seperti itu. Kita dituntut juga untuk meyakini dan mengamalkan, beristiqomahkan amalan-amalan hati kita, sebagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada hari akhir, karena semuanya akan berakhir ketika kiamat itu tiba. Maka dari itu jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dikuatkan pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan senada yang sebagaimana di dalam nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Al-Aqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka mereka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada berduka cita. Allah juga berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan kami ialah Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia istiqomah, berpegang teguh, meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka, janganlah kamu takut, janganlah engkau khawatir dan bersedih, gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketenangan yang didapat seseorang itu akan didapatkan di akhir ayatnya. Ketika kematian sudah mendatangi salah seorang di antara kita, ketika kita takut dengan keluarga-keluarga kita yang akan kita tinggalkan, bagaimana nasib mereka, dan kita sedih dan khawatir bagaimana nasib kita setelah kematian kita. Kemudian malaikat datang, kemudian menginformasikan dan mengabarkan engkau akan mendapatkan jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga tenang. Maka dari itu, ketika kita mengikrarkan, mengucapkan kalau kita beriman kepada Allah, maka tetaplah beristiqomah, tetaplah jaga salat 5 waktu, tetaplah berinfak, tetaplah basahi lisan-lisan kita dengan senantiasa bersolawat kepada Nabi kita
kemudian berzikir kepada Allah, bertahmid dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin kita semua akan bertemu dengan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah kita lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanih. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketahuilah, poin beriman kepada Allah itu setidaknya terdiri dari dua hal. Catat baik-baik, kemudian pelajari dan kemudian resapi. Yang pertama adalah mengimani akan wujud Allah. Hal ini untuk menyelisihi orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau tidak percaya dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya. Dengan kita meyakini dua hal ini, maka kita akan mendapatkan ketenangan itu. Kita akan bahagia. Apa maksud dari bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya? Maksud dari Allah Esa dalam rububiyahnya adalah Allah Maha Esa dalam mengatur alam semesta. Semua proses yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah. Apapun itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang atur itu. Bahkan Allah lah yang mengatur agar langit dan bumi ini tidak lenyap sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Fatir ayat 41. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsaktuhuma min ahadim min ba'dihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, jangan hilang, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun maksud dari Allah Esa dalam asma wa sifatnya, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun yang ada di langit maupun di bumi. Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau kita sadar kalau Allah melihat kita, baik kita ketika sendiri maupun di hadapan khalayak, maka ikhlaskan diri. Jangan sampai kita beramal itu karena ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain. Karena Allah tahu apa yang ada di dalam dada-dada kita. Kemudian yang terakhir, adapun maksud Allah Esa dalam uluhiyahnya adalah hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Kita sering dengar ayat ini, ayat yang sering kita baca di setiap solat kita. Surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Mintalah pertolongan kepada Allah. Maupun kita sulit, jangan lari ke dukun, jangan lari ke orang pintar, tapi minta kepada Allah.
ketika kita berusaha untuk senantiasa datang ke masjid tepat waktu, dan mintalah pertolongan agar diistiqomahkan, agar dikuatkan, agar diteguhkan, sehingga saya bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita adalah orang-orang yang termasuk dimandikan dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi kama qala Allah taala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya muslihas salihin aslih fasada qulubina wastur fid dunya wal akhirati uyubana. Rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.